Gue pendek banget. Hai sobat-sobat di rumah, balik lagi sama saya Desi di Virtual Expo Nusantara Sakti hanya di Facebooknya Nusantara Official. Jadi cuma ada di Nusantara Sakti Official. Kita ada live streaming selama 2 hari di tanggal 27 dan 28. Oke. Dan sobat-sobat, kita memasuki sesi yang ketiga, di mana sesi ketiga kita mau bahas nih mengenai sepeda motor. Sepeda motor apa ya? Sepeda motor apa yang akan dibahas? Kita tanyakan sama mbak-mbak di sebelah saya ini, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dulu, atau yang baru bergabung bisa kenalan dulu kepada mbak. Siapa mbak? Annyeong. Selamat sore, salam satu hati. Kembali lagi dengan saya lagi, Eka lagi. Karena kita-kita aja ya Mbak Des ya. Kan kita selalu semangat Iya, ke semangat sobat-sobat. banget. Yang nonton banyak banget soalnya, jadi saya semangat gitu. Abis ini biar banyak followers di Instagram ya. Oh gitu. Aduh, IG-nya di private ya. Oke. Kalau ada yang masuk tinggal delete Iya, gitu. betul. Lanjut nih Mbak Des, bahas apa nih? Perkenalan diri, dari mana dan sudah berapa lama di Nusantara gitu. Sakti, dan duduknya di sebelah mana gitu. Oh, di sebelah mananya juga Duduknya harus maksudnya tahu. di sini ada di bengkel ya kan? Atau di kebetulan. counter depan. Boleh gitu memperkenalkan ya. diri ke sobat-sobat yang di rumah? Iya ya. Oh, balik lagi nih. Perkenalkan, saya Eka. Kalau biasa cuman kasih promo-promo, kali ini memperkenalkan diri sebagai karyawan Nusantara Surya Sakti. Masih baru sih, baru 5 tahun. Terus Baru untuk 5 tahun. Baru 5 tahun ya. Kredit motor sudah selesai, kredit kembali. Iya. Oke. Udah selesai, udah beberapa kali sih gitu. Oke. Terus untuk di tempat duduk di mana ya? Sama aja nih kayaknya. Sebagai supervisor Sebagai area supervisor di, area di divisi marketing. divisi marketing Benar. motor Honda pastinya, di seluruh Indonesia pastinya. Gitu Mbak Desi. Gitu. Jadi ini adalah Mbak Eka. Jadi dipanggilnya sama Oni. Iya, biasanya panggil Oni gitu. Oni. Ada banyak yang panggil Princess juga. Terus Jadi Mbak Eka ini merupakan salah satu karyawan di perusahaan Nusantara Sakti Group, di mana Mbak Eka bergerak. memegang, Oh iya, saya bergerak. memegang kendali untuk regulasi unit-unit grup customer atau enggak pemesanan dalam jumlah banyak oleh perusahaan maupun oleh betul user-user. sekali. Jadi kepada sobat-sobat yang punya kenalan sekalian ya Mbak ya, yang punya Sekalian promo. kenalan ataupun yang bekerja di salah satu perusahaan dan membutuhkan motor Honda dalam jumlah banyak untuk keperluan perusahaannya ataupun keperluan koperasi ataupun orang tuanya atau siapapun dalam jumlah banyak, langsung segera hubungin Mbak Eka ini, karena nanti akan diberikan penawaran khusus, di mana penawaran itu akan berbeda dengan pembelian motor unit satu dengan jumlahnya banyak. Pasti diskonnya lebih ya Mbak ya? Pastinya promonya Dan juga pastinya lebih baik diskonnya dari yang lainnya. ya, diskonnya lebih benar. besar ya. Dan juga untuk pemenuhannya di seluruh Indonesia. Bisa bapak-bapak atau sobat-sobatnya datang ke Jakarta, tapi untuk pemenuhan Kota Tual, Manado, Mataram, Palembang atau dimanapun bisa melalui satu pintu, melalui Mbak Eka. Jadi Mbak Eka khusus untuk pemenuhan motor grup customer ataupun motor GC seperti itu. Bener. Ya, Jadi buat perusahaan-perusahaan yang pengen kasih motor ke karyawan-karyawannya nih Mbak Desi, kalau memang dia berpusat di Jakarta tapi cabangnya ada di mana-mana, pilihan yang tepat itu hubungin pilihan yang saya. tepat. Oke. Nah, mengenai GC ataupun GC, bisa dijelaskan mungkin ya persyaratannya apa? Kita mungkin akan lebih awal-awal ini kita mengulik dulu untuk pemenuhan motor-motor unit grup customer atau unit-unit perusahaan, unit usernya dari perusahaan, dari koperasi, apalagi Mbak biasanya perusahaan, koperasi, PT, Semuanya CV, PT, CV, koperasi gitu, bank ya? ataupun bank ya? Iya, Perbankan. ya semuanya sih mencakup. Jadi mau apa aja, yang penting mau beli motor boleh. Motor dalam bentuk banyak gitu ya? Dalam bentuk banyak, nggak harus banyak, tapi berkelanjutan juga Oke. boleh. Dalam jumlah banyak. Jadi yang membedakan adalah pembelian motor secara individu atau konsumen perorangan dengan pembelian motor secara perusahaan. Yang membedakan adalah biasanya satu jumlah, yang kedua
continue-nya ya Pak ya, Mbak ya? Iya, betul. Continue-nya. Kalau biasanya kalau sendiri dipakai untuk keperluan pribadi, tapi untuk perusahaan ataupun untuk user dipakai oleh perusahaannya, untuk bisnisnya, untuk koperasinya. Jadi dipakai dalam sekaligus beberapa untuk karyawannya dan seperti itu. Jadi membedakan dan atas nama. Untuk yang membedakan atas nama juga ya. Jadi Atas tergantung PT-nya lagi ya. Jadi kalau misalnya pembelian dalam jumlah besar, mau atas nama perusahaan, mau atas nama perorangan, bisa jadi kan dikasih untuk karyawannya Oke. atau untuk user pengguna vendor-vendornya lagi oke. gitu. Itu Jadi bebas. Jadi tergantung bisa diatur istilahnya Oke. seperti itu Mbak Desi. Dan bisa juga kalau misalkan sobat-sobat di rumah dimanapun kotanya menyelenggarakan undian berhadiah, itu bisa tuh. Undian berhadiah artinya sobat-sobat sedang melakukan undian nih, pengundian di kota saya sebut misalkan Mataram atau di kota Denpasar, sedang melakukan pengundian dan mendapatkan hadiah utamanya sepeda motor Honda, itu akan masuk ke grup customer kita ya. Benar. Akan masuk walaupun pembeliannya cuma satu nih sobat nih. Jadi kalau sobat-sobat cuman beli satu tapi motor tersebut adalah motor untuk pengundian atas nama perusahaan, nantinya akan menjadi pemenang dari konsumen tersebut atau dari nasabah itu masuknya ke grup customer, dan itu harganya pasti berbeda atau enggak diskonnya akan berbeda dengan pembelian untuk pribadi gitu. Iya benar sekali. Sekarang wow, Mbak Desi hafal banget ya. Banget. Ini bridgingnya dulu, nanti setelah ini Mbak Eka langsung harus jelasin semuanya. Oh gitu. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Nah, buat sobat-sobat di rumah mungkin mau kasih tahu nih caranya gimana, apa yang perlu disiapkan kalau sobat-sobat itu perusahaan dari CV, PT atau apa gitu. Apa yang perlu disiapkan dulu nih? Pertama, datang dulu ke kita. Terus gini, kalau misalnya kita mencakup, anggap aja yang beli PT ya Mbak Desi gitu. Kalau misalnya yang beli PT, kita anggap perusahaan A pembelian dalam jumlah yang banyak, tapi pengen atas nama STNK-nya itu, dan pengen atas nama STNK-nya itu atas nama PT gitu. Boleh banget. Jadi nggak susah banget untuk persyaratannya. Hampir semua perusahaan atau hampir semua dealer itu sama ya. Jadi tergantung areanya lagi, ada NPWP, ada domisili gitu. Karena kan untuk STNK harus mengikutin dengan domisili yang akan kita kirimkan motornya Mbak Desi, kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya gampangnya untuk grup customer ini apa sih gitu. Jadi kita punya pusatnya, misalnya punya kantornya cuma di Jakarta nih. Kan kalau misalnya mau kita kantornya di Jakarta, pengen beli, ternyata dia punya vendor di luar Jakarta, anggap aja di Manado gitu ya Mbak Desi. Nggak perlu jauh-jauh ke Manado Mbak Desi gitu. Jadi cukup hubungin Nusantara Surya Sakti, hubungin saya dengan Eka gitu. Ada nomornya, ada di bawah ini kebetulan Mbak Des gitu. Jadi tinggal mau bilang mau beli motor sekian unit, mau ditempatkan di sini atas nama STNK-nya ini gitu. Gampang banget. Jadi cuman kayak by phone aja, nggak perlu ketemu ataupun nggak perlu jauh-jauh datang ke dealer. Itu langsung gitu. Itu sih gampangnya kalau grup customer gitu. Customer, jadi cukup di rumah nanti kita yang menghubungi. Iya benar. Syarat pertama adalah atas nama, kalau misalkan dia perusahaan, atas namanya yang pertama NPWP. Ya NPWP. PT, CV, NPWP itu syarat ada utamanya. Domisilinya pastinya. Coba dijelaskan NPWP. Kalau usernya itu perusahaan, NPWP, domisili jelas ya. Dan harusnya pasti ada ya, SIUP, SITU, kayak begitu, NIB gitu. Harusnya kalau dalam namanya PT itu pasti punya. Jadi gitu. Dokumentarinya akan diinfokan, dan pasti kita minta kontak personnya ya. Bener. Kontak person itu penting banget, karena biasanya kan regulasi dari satu user itu kan bisa aja bisa aja satu orangnya keluar atau nggak pindah pekerja, atau yang kedua orang PIC-nya mutasi. Mutasi. Jadi kan namanya di perusahaan kan bisa aja bermutasi. Jadi pastikan ada kontak person atau CP-nya, di mana CP tersebut yang nanti akan berhubungan dengan kita ya gitu ya. Nanti CP-nya yang koordinasi satu pintu ketemu pintu kita gitu. Jadi nggak, dalam hal pembayarannya pun nggak perlu pusing-pusing ke Manado begitu Mbak Desi, atau pusing ke
ke wilayah yang memang dituju pembelian motornya Oke, gitu. oke. Cukup kontak kita aja. Jadi semua mulai dari pembayaran, mulai dari pembelian, bahkan nanti sampai motor jadi, STNK jadi, BPKB jadi hanya di satu pintu aja nih Mbak Des. Oke, jadi nanti Gitu. untuk CP-nya itu tinggal menghubungi kantor pusat kita dan nanti Jadi koordinasinya sesama kita aja, atau motor udah nyampe aja Oke, gitu. gitu. Jadi satu yang tadi dokumen tadi disiapkan NPWP, SIUP, TDP dan segala macamnya. Kemudian kontak person yang kedua dan yang terakhir kita akan menurunkan dari perusahaan tersebut PO atau purchase order ya. Purchase Dengan melihat akan dikirimkan ke perusahaan kita, diterima di situ tercantum berapa unit ya. Berapa unit yang akan diorder, kemudian ada harga dan ada diskon tertera di situ, mengetahui oleh atasan ataupun dari instansi yang dibutuhkan, misalkan general manager, direktur ataupun dari kepala bagian dari perusahaan tersebut harus menginfokan dan ada cap. Itu kita anggap sebagai PO yang sah gitu ya. PO yang sah, benar ya. PO-nya yang sah pastinya. PO Jadi yang sah, ada cap, jadi tanda tangan ya yang pasti. kedua belah pihak dalam arti kita menyetujui. Jadi based on PO boleh, based oke. on perjanjian kerjasama boleh gitu. Oke. Jadi kayak biasanya sih dalam jumlah yang ribuan itu harus ada kerjasamanya Mbak Desi. Kerjasamanya gitu. betul. Semuanya berdasarkan Agar- hitam di atas putih, benar Iya ya? betul, Di situ agar sama-sama enak Iya. gitu loh Mbak Des. Di situ tertera, di situ akan tertera untuk jumlah unit yang dipesan, kemudian akan tertera juga berapa sih harga dan diskon yang dibayarkan dari perusahaan ataupun dari user ke perusahaan kami. Perusahaan kami di situ pun akan harus dijelaskan kapan pembayaran itu dilakukan, setelah motor sampai atau sebelum motor sampai, atau pelunasan dilakukan sebelum motor sampai. Jadi di surat tersebut atau di PO tersebut itu sudah menerangkan semuanya. Setelah PO diterima dan kita menerima ACC, kita sudah terima PO, maka dari tim pusat kita atau sebagai di sini yang bertindak adalah Mbak Eka, itu akan langsung menghubungi cabang-cabang, di mana cabang-cabang itu akan langsung mengirimkan motornya tanpa perlu dari perusahaan tersebut datang ke cabang yang ditujukan. Betul, ya. gampang banget ya Mbak Desi, nggak perlu jauh-jauh datang, cuman tinggal hubungin saya aja, gimana STNK udah jadi apa belum? BPKB udah dikirim apa belum gitu. Iya, betul. Oh ini udah dibayarkan apa belum? Kayak begitu Mbak Des. Jadi Simpelnya gitu. Tadi flow-nya dari PO, pengiriman motor ya, pengiriman motor nanti dari di sini ada Mbak Eka ini akan menghubungi cabang-cabang ya untuk proses pengiriman motor, dan nanti follow up Mbak Eka ini akan follow up ke cabang-cabang tersebut. Jadi perusahaan tinggal duduk manis saja. Nanti kalau sudah itu pengiriman motor nanti dari pihak user atau perusahaan, setelah motor sesuai dikirim ataupun pesanannya sudah selesai ataupun udah pemenuhannya sudah cukup, maka dari pihak kita akan follow up ke usernya, apakah benar, apakah terjadi kesalahan atau lecet barang atau seperti betul. apa, kita akan follow up. Nanti kalau misalkan sudah pemenuhannya selesai dan tidak ada kendala, langsung nanti selanjutnya adalah menunggu surat-surat terbit ya. Iya benar, Tapi, STNK-nya. Benar. Tapi kalau misalkan ada kendala di saat pengiriman, misalkan pemenuhan barang seharusnya 100 tapi baru dikirim 70 misal ya, dan 30-nya mengalami unit inden, kita akan terus follow up setiap kurun waktu yang ditentukan. Misalkan benar. 2 bulan, seminggu sekali, 2 minggu sekali, nanti akan ada follow up dari pihak kita ke pihaknya user ataupun perusahaan tersebut untuk pemenuhannya sampai terpenuhi gitu. Betul Mbak Des. Aduh pintar banget sih Mbak Lanjutin Des. Mbak, silakan Mbak. Tadi baru nyampe pemenuhan motor, nah baru silakan lanjut sampai ke BPKB, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya sampai bingung mau ngomong apa, udah Bener. diomongin semuanya. Jadi bener apa kata Mbak Desi. Jadi gampang banget untuk pembelian motor secara langsung melalui kita ya, langsung melalui saya, dalam arti dari perusahaan head office ke head office-nya begitu Mbak Des. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke wilayah-wilayah yang memang ada usernya ataupun ada karyawannya di situ. Cukup dengan datang ke NSS, bisa dihubungi nomornya kita. Karena apa? Karena gampang banget. Nanti mulai dari motor
PO nih, PO mulai dari motor dikirim, STNK jadi, BPKB jadi, sampai dengan pembayaran semua yang urus hanya di satu pintu aja nih buat Sobat Nusantara. Jadi nanti buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya perusahaan yang sedang menonton, jadi langsung aja daripada jauh-jauh cari dealer di luar wilayah Jakarta misalnya ya, karena biasanya perusahaan itu banyaknya di Jakarta ya Mbak Des gitu, yang head office-nya gitu. Ya, kantor pusatnya Daripada ya. bingung, aduh Manado saya punya relasi yang mana ya untuk cari motor gitu, langsung aja kerjasamanya ke kita dealer NSS, karena biar kita aja nih yang repot kemana-mana Oke, gitu. baik. Kalian cukup tenang, duduk manis di kantornya, tiba-tiba motor udah dateng aja gitu Mbak gitu. Des. Gitu. Tadi sudah dijelaskan sampai STNK BPKB. Udah. Jadi untuk pemenuhan Sudah. tadi PO masuk, PO diterima di ACC, setelah itu proses pengiriman motor, lalu tahap selanjutnya adalah tahap untuk penerimaan STNK. Tahap untuk penerimaan STNK untuk setiap kota berbeda, di mana setiap kota membutuhkan waktu masing-masing, misalkan 2 sampai 3 minggu atau kita hitung 14 sampai 20, 14 tambah 7 berapa? Untuk STNK ya. 14 sampai 28 hari kerja, artinya nanti akan dihubungin dari tim kantor pusat kita ke user atau ke kontak person dari user tersebut. Betul. Kalau STNK sudah jadi. Betul. Nanti untuk STNK-nya langsung diambil. Iya, boleh Ataupun diambil, boleh dikirimkan. diantar, tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatannya, bisa diambil ataupun diantarkan itu langsung ke usernya, atau kita satu pintu. Misalkan permintaan usernya dikirim hanya pusat di Jakarta, nanti akan kita kirim ke Jakarta, ataupun ke setiap kota langsung, itu nanti bisa dikondisikan. Dan yang kedua adalah yang keempat, banyak setelah ya? STNK sudah, baru BPKB. nanti BPKB. Nah, BPKB di sini akan sedikit berbeda, karena BPKB ini berdasarkan pelunasan. Betul. Ya. Jika motor tersebut atau GC tersebut sudah melakukan pelunasan secara full, maka BPKB bisa langsung kita berikan. Tergantung ke alamat yang mereka mau kita mau kirim kemana. Benar. Tapi kalau misalkan di dalam perjanjiannya adalah 50% dibayarkan atau enggak 2 kali bertahap, nanti kalau BPKB sudah jadi baru kita lunasin, itu ada. Jadi untuk BPKB itu adalah sistem yang terakhir, proses yang terakhir ya. Iya, benar. Proses terakhir, motor sudah lunas, pemenuhannya sudah terpenuhi, maka BPKB-nya kita akan berikan langsung jika motor tersebut semua yang kita kirimkan sudah lunas gitu. Nanti proses PO masih berlanjut, itu masih di situ, masih ada lagi continue secara berkelanjutan. Bener, gitu. Mbak Desi, gue dari tadi bener. Kayaknya bener banget soalnya Mbak Desi. Iya, ini bener sekali. Apalagi mungkin bisa ditambahan sedikit mengenai GC atau enggak grup GC. Kita jelasin kekurangan-kekurangan yang biasanya kendala. Kita mungkin menjelaskan kendala-kendala apa kalau misalkan kenapa sih kok lama banget motor dikirim? Kenapa sih kok SNK-nya nggak jadi? Untuk motor GC coba bisa dijelaskan. Kalau untuk masalah kendala pasti ada ya. Di setiap pekerjaan itu sobat-sobat Nusantara pasti ada kendala. Tapi sebenarnya untuk kendalanya itu lebih ke kendala yang tidak berarti gitu Mbak Desi. Karena mungkin kenapa sih motor belum dikirim atau apa? Kenapa sih STNK belum jadi? Bisa jadi dalam hal berkas atau dalam hal kontak person yang belum kita dapat gitu. Jadi intinya kesalahan ada bisa di kedua belah pihak juga. Kurangnya informasi lebih tepatnya Mbak Desi. Tapi sejauh ini tidak ada masalah yang berarti yang dihadapin ketika memang ada vendor yang beli motor di kita tapi dikirimnya bukan di sini gitu. Gitu. Jadi tidak ada masalah yang berarti Mbak Desi, semuanya bisa dihadapi. Semua ada bisa solusi. diatur. Iya benar gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Aduh kalau saya belinya di sini kan mereka di Jakarta. Terus nanti gimana surat-suratnya di luar kotanya gitu. Nanti kalau kan suratnya harus dikirim ke Jakarta, itu bagaimana? Apakah saya harus repot-repot datang ke Manado misalnya atau ke Ternate untuk ambil BPKB, kan berat di ongkos. Misalnya begitu, jangan khawatir buat Sobat Nusantara, kita semua nih Mbak Desi, intinya kalau udah bayar lunas aja udah dah gitu. Gitu. Jadi gampang. Semua itu ada solusi. Jadi kendala-kendala biasanya, kendala yang pertama adalah kelengkapan. Kenapa sih kok motornya lama? Iya, karena di awal kita sudah infokan bahwa motor tersebut inden selama kurun waktu tertentu.
Kendala yang pertama biasanya inden, tapi itu biasanya kesepakatan dua belah pihak akan Betul. diinfokan terlebih dahulu. Untuk pemenuhan untuk pemenuhan motor Supra yang spook. Kenapa kok lama? Karena motor tersebut kita memang sudah regulasinya nggak banyak ya distribusinya. Bener, jadi kayak memang produksinya itu Produksinya tidak tidak banyak. sebanyak motor Motor matic matic gitu. Jadi distribusinya memang banyak, makanya biasanya contoh tersebut pemenuhannya selama 1 atau 2 bulan. Nah, selama 1 bulan maka dealer kita terus akan follow up ke main dealer ataupun ke kantor pusat Astranya, ke Astra untuk pemenuhan motor tersebut. Dan nanti kesepakatan di awal kalau sudah terpenuhi sebanyak pemenuhan yang user mau, maka langsung akan didistribusikan saat itu juga. Jadi kalau motornya sudah datang ke dealer kita atau dari Astranya sudah turun, kita nggak pakai lama, kita langsung distribusikan langsung ke usernya Usernya gitu. atau vendornya gitu. Itu kendala pertama biasanya karena kendala inden ya, motornya Iya, sudah inden. diskonti. Tapi harusnya vendor udah tahu sih, kan Iya. di depan kita udah omongin Iya, gitu, Mbak gitu. Desi. Jadi kerjasama di awal itu. Bener. Yang kedua, Maaf kendala dingin yang ya. kedua kendala yang kedua adalah masalah Kelengkapan berkas. kelengkapan berkas. Betul. Kelengkapan berkasnya untuk STNK ya. Iya, pastinya. Iya, betul sekali untuk STNK. Tapi itu bukan masalah atau bukan big problem Iya, gitu ya. No, not brief. Itu Gue belepotan. bukan masalah besar. Dingin. Ini kita di ruangannya Iya. frozen. Frozen ya 5 derajat Ini Celcius. Elsa. Aduh, gue gak konsen. Lanjut nih Mbak Des. Lanjut aja yang lain. Nah seperti itu, jadi untuk kendala biasanya perkelengkapan berkas, tapi nggak apa-apa karena setiap ada kekurangan pasti dari tim kita ataupun dari Mbak Eka ini akan langsung menghubungin dari kontak personnya si user tersebut. Iya, kita udah terkenal fast response. Fast Kendala yang response. ketiga adalah biasanya masalah pengiriman motor gitu ya, kelengkapan motor yang dikirim, misalkan ada yang kekurangan, biasanya kita list tuh. Jadi setiap pengiriman motor harus saling mengecek. Satu, motor dikirim berdasarkan spion, aki dan semuanya itu Iya, sepaket. jadi biasanya kalau pengiriman itu kita tenang aja. Jadi buat vendor kalau takutnya nggak dikasih spionnya, takutnya nggak dikasih helmnya gitu. Kita punya yang namanya form BAST ya, berita serah terima kendaraan, BAST, berita acara serah terima kendaraan, BASTK gitu. Jadi itu nanti dikasih untuk kedua belah pihak, baik kita yang mengirim ataupun mereka yang menerima, dan ada tanda tangan beserta stempelnya Mbak Des. Kenapa begitu? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti aduh saya nggak merasa menerima spionnya atau saya nggak merasa menerima helmnya gitu Mbak Des. Padahal kan kalau sudah ada bukti itu udah jadi bukti otentik, jadi nggak ada kesalahpahaman di belakang. Jadi nanti buat vendor-vendor yang mau beli nih, kalau khawatir dengan kelengkapan unit kita sudah kasih atau belum, itu ada semua kok buktinya gitu. Jadi untuk kelengkapan pada saat pengiriman motor itu kita harus saling ngecek, baik dari pihak pengiriman atau dari kita, dari driver kita maupun dari penerimanya, harus saling ngecek kelengkapannya. Di situ motor berserta spion, ada helm dan ada aki, itu akan dicek secara bersama. Jadi kendala itu masih bisa, itu bukan menjadi kendala ya Mbak ya, karena semuanya pasti terang-terangan akan ada bukti foto. Jadi kontak person yang di Jakarta maupun kontak person dari HO-nya itu nggak perlu khawatir, akan ada bukti foto dari pihak kita mengirimkan sesuai jumlah, 50 dikirim 50, 20 dikirim 20, atau ada tambahan atau seperti apa akan dikirimkan by foto gitu. Iya, jadi betul, by foto, by BAST ataupun foto serah terimanya ada semuanya. Betul. Jadi Dan tidak perlu khawatir. Betul banget. Kelebihan ada, saya mau jelasin juga nih, kelebihannya kita free ongkir untuk kota-kota yang kita Memang bisa support ya. Biasanya sih di 60 km itu kita masih free ongkir. Oke, jadi sobat-sobat nggak perlu khawatir juga nih untuk pemenuhan motor grup customer itu kita ada free ongkir sampai 60 km. Itu udah jauh banget ya Mbak Desi, 60 km. 60 dari sini Bekasi ya. Bekasi ada nggak Pak Director? Dari sini Bekasi. Dari sini Depok. Harusnya ada sih, ada ya, ada harusnya lebih ya, malah benar, harusnya. lebih 60 km lebih dong. Lebih sini Tangerang. Tangerang apa Tangerang nih? Tangerang malah kita nggak bayar, kita punya dealernya dealer. Nggak, kita contoh ya. Contohnya kita ke Depok, kita ke Bekasi itu 60 km ya kalau misalnya untuk pemenuhan motor GC. Jadi untuk pemenuhan motor GC nggak perlu khawatir untuk biayanya atau untuk pengirimannya, karena itu nggak diambil sendiri. Kita ada
free ongkir 60 km, itu kelebihannya. Kendala sudahlah nggak kendala, itu ada solusi, kelebihan apalagi gitu. Jadi tidak ada kendala yang berarti, tenang aja, pasti beres aja gitu Mas. Nah, Asalkan di NSS ya, kelebihan lainnya lagi, satu lagi adalah untuk pembayarannya mudah. mudah banget. Karena pembayarannya langsung dibayarkan transfer dari perusahaan ke perusahaan kita. Iya benar. Jadi Dan bukan untuk perorangan. berkas-berkasnya juga dikirimkan oleh dari HO-nya kita, dalam arti dari Jakartanya Oke, langsung. dari Jakarta. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh dari Manado nunggu dulu nih berkasnya datang, enggak. Nggak, oke. Nggak gitu. Jadi untuk kwitansi, invoice segalanya dari saya gitu. Oke. Dari kita Dari maksudnya. Ini untuk pembayaran nggak perlu khawatir karena dibayarkan langsung ke perusahaan. Jadi kalau kan biasanya untuk motor GC pembayarannya dalam jumlah yang banyak. Iya, banyak kan? Itu sedikit, banget. ya kan, itu sedikit mungkin lebih krusial gitu ya sifatnya ya. Jadi nggak perlu khawatir karena semuanya akan dibayarkan ke perusahaan kita langsung. Di situ akan ada tertera atas nama PT kita ya. Benar. PT Jadi kita, atas PT nama perusahaan dikirimnya. atas nama perusahaan dan dibayarkannya ke PT Nusantara Sakti. Betul, bukan gitu. ke rekening pribadi saya. Bukan. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang aduh masa sih kembalikan nanti uangnya banyak Iya. gitu. Memang sudah banyak dari dulunya. Amin. Jadi akan dikirimkan langsung ke jadi nggak perlu khawatir, itu jelas terang-terangan dikirimkan ke perusahaan. Jadi masalah pembayarannya itu bisa dilakukan biasanya dalam 2 tahap. Misalkan tahap pertama 50% di awal pembayaran dan kemudian 50% pada saat motor sampai, itu ada. Jadi kesepakatannya kembalikan lagi ke user dan ayo kita mari bertemu, gitu aja ya tagline-nya kita hari ini ya Mbak ya. Iya, Ayo betul. kita bertemu ngopi di mana sambil virtual Mumpung account. PSBB tinggal Zoom aja. lagi Zoom, kita langsung virtual account, langsung Zoom, maksud saya langsung Iya. Zoom, kita bahas bisnis untuk grup customer gitu. Betul sekali Mbak Des.